Shalom. Selamat pagi adik-adik teman-teman. Adik apa teman-teman nih? Kita panggilnya teman-teman aja ya. Iya, biar seumuran Mbak Lia. Betul. Hari ini Mbak Lia sama Mbak Sheryl mau ajak adik-adik untuk sekolah minggu dalam rangka merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Betul. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di sekolah minggu GKJ Klaten hari ini? Harusnya udah siap sih Mbak Lia. Masa belum siap jam segini? Iya Harusnya nih. udah bangun, udah rapi, udah mandi. Pokoknya udah siap buat sekolah minggu hari ini Mbak Lia. Yes, betul sekali, karena kita sudah merayakan Natal penuh dengan sukacita nih Mbak Sheryl nih ya. Dan juga kita kan udah melalui tahun yang baru nih. Kita sudah memasuki tahun yang baru, harus penuh dengan sukacita dan juga semangat baru. Betul. Nggak boleh ada yang males-malesan lagi, nggak boleh ada yang merasakan, aduh Mbak aku males banget nih Mbak, sekolah. Iya ya, aku nggak mau sekolah minggu. Mbak Lia terlalu pagi ya, aku masih nggak boleh ya. Kita harus lebih semangat lagi di tahun yang baru ini, di tahun 2022. Angkanya cantik banget kan? 2022. Nah, harus dengan penuh dengan sukacita dong pastinya adik-adik. Nah, biar lebih semangat, gimana kalau kita awali sekolah minggu ini dengan nyanyi dulu Mbak Lia? Yes, kita mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama dengan judul Selamat Datang. Selamat datang. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahku. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Nah teman-teman, tadi kan kita udah nyanyi bareng, udah semangat nih buat sekolah minggu hari ini. Nah sekarang kita mau berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami dapat mengikuti sekolah minggu lagi hari ini. Tuhan berkati sekolah minggu hari ini, sekolah minggu merayakan Natal dan Tahun Baru. Berkatilah agar dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga Tuhan di tahun yang baru ini. Kami memiliki semangat yang baru, memiliki sukacita yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu hari ini dan juga memberkati Pupur yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Dan semoga teman-teman di rumah dapat mendengarkan dengan baik dan dapat menjalankannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita sudah bernyanyi, kita sudah membukanya dengan doa. Sekarang kita mau mendengarkan firman nih. Kita mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bu Pur. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagi nih Mbak Sheryl, biar lebih semangat. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagu Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah. Ayo. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan selamat tahun baru. Bagaimana anak-anak dan orang tua
kemarin ya, sekarang tanggal 2, kemarin tanggal 1, malam tahun baru anak-anak merayakan bersama dengan orang tua. Apa kegiatan anak-anak di dalam perayaan tahun baru kemarin? Apakah anak-anak mengadakan pesta atau anak-anak pergi keluar melihat kembang api yang sering dilakukan dalam tahun baru, pesta kembang api? Itu ya. Nah, saat ini kita setelah merayakan di tahun baru, menginjak di tahun baru, kita akan kembali dalam kegiatan di sekolah minggu. Terkhususnya pada hari ini anak-anak merayakan tahun baru dan Natal. Dan saya ucapkan juga kepada orang tua yang saat ini mendampingi anak-anak. Kami dari Komisi Sekolah Minggu berharap bahwa orang tua itu mendampingi ketika anak-anak melaksanakan sekolah minggu pada saat-saat seperti ini. Sebelumnya kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Pupur akan pimpin, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena berkat anugerah-Mu, anak-anak boleh mengikuti kegiatan meskipun masih secara online, namun Tuhan hadir di dalam kegiatan ini dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami yakin, kami percaya bahwa Allah akan menuntun anak-anak, Allah akan memberikan ketekunan kepada mereka dan membuka hati mereka untuk boleh mendengar dan untuk boleh bisa mengerti, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, saat ini di tahun yang baru, tahun berapa ya sekarang? 2022. Iya. Pupur ucapkan selamat Natal. Bagaimana perayaan Natal yang kemarin, dan anak-anak tahu bahwa Natal adalah peringatan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus lahir? Tuhan Yesus lahir itu untuk menebus dosa. Loh, kok bisa? Padahal Tuhan harus mati di kayu salib dalam penebusan dosa. Nah, kalau tidak lahir, harus lahir dulu, baru mati di kayu salib untuk menebus dosa. Maka hari ini Pupur ucapkan selamat Natal untuk anak-anak sekolah minggu GKJ Klaten. Nah, setelah Natal kita memperingati tahun baru. Apa ya yang harus anak-anak kerjakan di tahun baru? Apakah anak-anak bisa, wah aku kemarin, tahun kemarin itu aku di pandemi, di sekolah, tidak ada sekolah, baru PTM, saya menjalankan tugas dengan baik? Ataukah pada saat-saat ini anak-anak masih suka untuk bermalas-malasan, bangun siang, kalau tidak dibangunkan, ayo bangun-bangun, tidak bangun, padahal sekarang sudah PTM? Ataukah anak-anak sering marah dengan orang tua, tidak mendengarkan apa yang dinasihatkan, seperti itu? Nah, di tahun baru ini kita akan melakukan perubahan. Ya, temanya pada pagi hari ini adalah berubah menjadi cantik, menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang bisa dilihat orang lain, wah
Ternyata anak-anak sekolah Minggu GKJ Klaten itu luar biasa loh. Nah, apa ya yang mau kita pelajari hari ini? Anak-anak pernah tahu nggak tentang ulat? Anak-anak coba nanti anak-anak melihat di video itu ada ulat. Bu Pur nanti akan perlihatkan. Ulat itu keluar dari telurnya. Keluar dari telur, dan setelah keluar dari telur, coba anak-anak lihat. Sangat menjijikkan. Dengan bulunya yang banyak, ya, bulunya banyak, berjalan keluar gitu, menjijikkan. Nah, beranikah anak-anak untuk memegang ulat itu? Ulat itu menjadi gatal kalau kena kulit. Nah, merugikan tidak ulat itu? Apalagi ulat itu bisa merusak tanaman loh. Dengan cara apa? Coba lihat. Ya, itu ulatnya berjalan di atas daun, pelan-pelan, uget. Terus dia memakan daunnya sedikit demi sedikit. Sampai anak-anak bisa lihat. Setiap hari itu kalau sudah daun dimakan ulat, ya sudah, daunnya rontok, daunnya bolong-bolong. Kalau sudah seperti itu, tumbuhan tidak akan tumbuh menjadi subur. Nah, maka biasanya kalau Pak Tani di sawah, ada ulat itu disemprot supaya ulatnya mati. Nah, itu berarti anak-anak bisa melihat bahwa ulat itu adalah binatang yang merugikan, menjijikkan, dan membuat anak-anak takut. Waduh, gila. Kalau tersentuh bulunya menjadi gatal. Nah, itu tentang ulat. Tapi coba, apakah ulat seterusnya akan menjadi ulat? Anak-anak coba lihat ya. Ternyata ulat yang tadinya menjijikkan itu bisa berubah menjadi binatang yang cantik. Dengan cara apa? Mereka bertapa menjadi kepompong. Setelah beberapa minggu dia bertapa, dan anak-anak bisa lihat nanti ya di video itu, anak-anak lihat bahwa ulat itu yang tadi sudah masuk di dalam kepompong, uget-uget nggak bisa bergerak, cuma geleng-geleng ini ya. Itu terus beberapa hari kemudian bisa keluar sedikit dengan perjuangan. Waduh, keluarnya dengan perjuangan. Terus keluar jadi binatang yang cantik, yang anak-anak sukai, yang biasanya membantu bunga supaya bisa melakukan penyerbukan dan menjadi buah bunganya. Apa ya itu? Hebat, menjadi kupu-kupu. Jadi dari ulat ke kupu-kupu. Nah, anak-anak, kalau sudah menjadi kupu-kupu bisa terbang. Anak-anak malah kadang-kadang mencari, lari-lari bersama kupu-kupunya. Sana mau diambil, sana mau diambil, menyenangkan. Nah, itu perubahannya dari binatang yang menjijikkan, binatang yang merugikan, tetapi sekarang berubah jadi binatang yang menyenangkan, binatang yang menguntungkan. Hebat kan? Ya. Nah, ternyata anak-anak ya, di situ ada pelajaran yang bisa kita ambil.
Apa ya? Anak-anak, di tahun 2021 ya, anak-anak bisa menuliskan yang sudah bisa menulis. Anak-anak bisa mengoreksi diri. Tentunya itu anak-anak yang sudah kelas 4, 5, 6, kelas 3 belajar seperti itu. Tapi kalau dari KB, dari TK belum. Nah, anak-anak harus mencontoh ulat yang kemarin punya sifat yang merugikan, yang anak-anak lakukan. Sekarang anak-anak harus berubah menjadi anak-anak yang hebat. Yang kemarin kalau minta apa-apa marah dengan mama, aku ambilkan minum. Nah, itu di tahun 2021. Yang kemarin pekerjaan rumahnya kosong karena malas tidak dikerjakan, di tahun 2022 harus menjadi rajin. Jadi kayak kupu-kupu tadi, menyenangkan, berguna, bisa membantu temannya. Wah, aku kemarin nggak bisa loh. Di tahun 2021 matematika ki angel loh. Tapi mau belajar kayak tadi ulatnya berjuang, bertapa jadi kepompong. Nah, kalau kamu berjuang, belajar dengan baik, kemudian bisa, waduh ternyata itu gampang loh. Nah, bisa ngajari temannya. Yang kemarin tidak sekolah minggu, karena ini sekolah minggu sudah dimulai, meskipun dengan online, anak-anak, wah besok aku harus bangun pagi hari Minggu untuk sekolah minggu. Jadi yang kemarin sudah PTM lupa sekolah ya, lupa sekolah. Anak-anak yang KB, yang TK itu kalau sekolah masih nangis, ditinggal nggak mau. Nah, di tahun baru anak-anak sudah harus sekolah sendiri, ditinggal nggak apa-apa. Iya, gitu ya. Yang kemarin anak-anak masih ngompol, yang kecil-kecil ya, anak kecil-kecil sekarang sudah belajar nggak ngompol. Kenapa Bu Pur bilang gitu? Ada loh anak TK kemarin yang masih ngompol di sekolah, nggak bilang kalau pipis. Nah, besok harus melakukan, waduh Bu Guru mau pipis. Nah, itu ya. Jadi anak-anak saat ini anak-anak belajar tentang berubah. Apa yang kemarin jelek berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Contohlah kupu-kupu ya, menjadi binatang yang cantik, yang bisa terbang kemana-mana, yang bermanfaat untuk tumbuhan. Nah, dengan cara apa? Berjuang. Itu ya. Jadi mari di tahun 2022 kita melakukan yang lebih baik, lebih semangat. Tuhan akan memampukan anak-anak, Tuhan akan memberkati anak-anak. Sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Jangan kembali ke ulat, tapi raihlah yang baik. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi anak-anak kan di dalam Kristus, karena anak-anak adalah anak-anak Kristus. Jadi harus mengalami perubahan menjadi lebih baik. Oke,
Tuhan berkati anak-anak, dan ini juga untuk kita semua. Mungkin ada orang tua yang juga mendengarkan, mendampingi anak-anak, pasti juga akan dapat mengambil lebih dalam dari apa yang kita pelajari untuk pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati anak-anak. Dan kita berdoa untuk firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, dan biarlah anak-anak-Mu boleh mengerti, dan biarlah anak-anak-Mu boleh melakukan di dalam kehidupan mereka, meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang sudah mereka lakukan sepanjang kegiatan tahun 2021. Menginjak tahun 2022 ini, kami hanya serahkan anak-anak-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin bahwa Engkau merengkuh mereka. Engkau akan mendampingi mereka di dalam pertumbuhan. Dan kami serahkan orang tua mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai. Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, sehingga mereka boleh mendidik anak-anak dengan baik. Kami percayakan semua kehidupan anak-anak orang tua yang ada di GKJ Klaten ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau lanjut nih. Kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop, lalu bisa dimasukkan ke kotak yang ada di gereja. Bisa dititipin ke mamah papahnya ya nanti buat dimasukin di kantong yang ada di gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Pulau dan Benua. Nah teman-teman, kita sekarang udah mau mengakhiri acara nih hari ini. Tapi tunggu dulu, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, biar kegiatan kita selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Doanya akan dipimpin oleh Mbak Lia. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa bersama ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau boleh melindungi kami, menyertai kami di ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus berkati, semoga firman-Mu boleh kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang hebat. Tuhan Yesus ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mau untuk belajar dan tidak malas-malasan lagi. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau lebih bersemangat lagi. Sertai dan lindungi kami selalu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Ya, sekolah minggu hari ini udah mau selesai nih Mbak Sheryl. Kok cepet banget ya Mbak Lia rasanya ya? Nih, tapi tenang aja, kita bakalan ketemu lagi kok di minggu berikutnya. Minggu berikutnya. Nah, kita Mbak Lia dan Mbak Sheryl mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati teman-teman semua ya. Yeay. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.